Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ini ada soal OSN di Kabupaten tahun 2009. Di soal ini itu mengatakan ada sebuah helikopter yang memiliki daya angkat P. Daya ya teman-teman, bukan gaya. Daya angkat P yang hanya bergantung pada berat beban total W. Jadi di soal ini emang W-nya W besar, tapi kalau misalkan kita belajar di keseharian mungkin di kelas gitu biasanya kalau gaya berat itu kan W kecil gitu ya. Kalau W besar itu usaha. Tapi it's okay, ini kan permintaan dari soal. Jadi yang perlu diingat diperhatikan W di sini bukan usaha, tapi berat dari helikopter. Kemudian massa jenis udaranya adalah rho dan panjang baling-baling helikopter itu adalah L. Nah, yang ditanya adalah kira-kira bagaimana ketergantungan daya dengan W, rho, dan L. Nah, kita cek dengan menggunakan analisis dimensi. Oke, seperti yang sudah kita bahas tadi, jadi kita misalkan P itu sebanding dengan W, rho, dan L. Karena kita ingin mengetahui bagaimana keterkaitan antara W, rho, dan L, kita misalkan di sini pangkatnya alfa, ini beta, dan gamma. Dan tugas kita adalah mencari kira-kira berapa pangkat dari masing-masing besaran ini. Nah, kita cek satu-satu teman-teman. Ini ada daya. Daya atau P, kira-kira dimensinya apa? Nah, kalau misalkan teman-teman ingat rumus daya, daya itu adalah usaha yang dilakukan per satuan waktu. Usaha sendiri itu dirumuskan sebagai gaya kali perpindahan per waktu. Gaya itu adalah massa dikali percepatan dikali perpindahan per waktu gitu ya. Mungkin kalau dirunut. Ini sebenarnya kan kalau teman-teman ingat, oh daya itu satuannya watt. Watt itu setara dengan joule per sekon. Joule itu dimensinya ini misalkan. Itu boleh. Jadi yang mana yang lebih gampang? Ini saya coba menjelaskan bagaimana cara mencari mencari dimensi dari suatu besaran yang kita lupa sebenarnya dimensinya apa gitu. Jadi tetap dicari satu persatu. Nah, di sini mungkin sudah sedikit terurai, lebih gampang untuk menentukan dimensinya. M atau massa punya dimensi M. Percepatan itu satuannya kan meter per sekon kuadrat. Berarti dimensinya adalah L T pangkat min 2. S atau perpindahan itu dimensi panjang berarti L, per waktu berarti time, dimensinya T. Sehingga dari sini daya punya dimensi M dikali L pangkat 2 dikali T pangkat min 3. Oke, kita sudah dapat yang ruas kiri. Sekarang untuk berat. Berat itu adalah massa dikali kuat medan gravitasi. Massa punya dimensi M. G kuat medan atau percepatan gravitasi itu sama saja dengan percepatan ya. Dimensinya adalah L dikali T pangkat min 2. Berarti dimensi dari berat sudah kita peroleh. Nah, sekarang rho. Rho atau massa jenis itu kan massa per satuan volume. Massa dimensinya M. Ini bukan sama dengan ya kalau sudah ke ini. Kita buat tanda panas saja. Oke. Massa dimensinya M, volume dimensinya adalah L pangkat 3. Berarti ini M dikali L pangkat min 3. Nah, sedangkan L tidak usah dicari ya, karena ini panjang berarti kan dimensinya adalah L besar. Oke, sudah dapat masing-masing dimensi dari semua besaran di sini, sehingga kita bisa tuliskan bahwa M, L pangkat 2, T pangkat min 3 itu sebanding dengan M, L, T pangkat min 2, ini untuk gaya berat karena dia pangkatnya alfa, berarti ini pangkat alfa dikali dengan rho. Rho-nya adalah M dikali L pangkat min 3. Karena ini kita buat tadi beta, berarti ini kita tambah beta di sini, oke. Sedangkan L-nya pangkatnya adalah gamma. Nah, sekarang kita dekatkan yang sama-sama M dulu. Ini sebanding. Yang sama-sama M berarti M pangkat alfa ditambah beta. Yang punya M ini dengan ini. Selanjutnya untuk yang punya L. Yang punya L ada ini, dan ini. Sehingga L-nya adalah pangkat alfa dikurang 3 beta ditambah dengan gamma. Yang terakhir untuk yang waktu. Ini cuma satu. Berarti untuk waktu cukup kita tuliskan T pangkat min 2 alfa. Oke, ini kita tuliskan yang ruas kiri T pangkat min
3. Nah, dari sini teman-teman ingat selalu saya katakan bahwa suatu persamaan itu dikatakan benar jika dimensi di ruas kiri dan ruas kanannya adalah sama. Sehingga dari persamaan ini mengharuskan tidak boleh tidak pangkat M di sebelah kiri harus sama dengan pangkat M di sebelah kanan. Artinya alfa ditambah betanya harus sama dengan 1. Kemudian untuk yang L itu alfa dikurang 3 beta ditambah gamma harus sama dengan 2. Dan min 2 alfanya itu harus sama dengan min 3. Berarti dari sini yang paling sederhana dari pangkat dimensi T, kita peroleh bahwa nilai alfanya adalah 3/2. Nah, sekarang kita gantikan di persamaan pertama supaya kita dapat beta. Jadi ini alfanya sudah ketemu. Sekarang ini kita substitusi, kita gantikan ke persamaan ini, teman-teman. Ini, sorry, salah. Jadi di sini ya. Jadi alfanya adalah 3/2 ditambah beta sama dengan 1. Berarti betanya adalah 1 dikurang dengan 3/2. Berarti betanya sama dengan negatif 1/2. Oke, sudah dapat betanya. Sekarang kita masukkan alfa dan betanya di persamaan yang tengah-tengah. Berarti dari sini kita peroleh tadi alfanya 3/2 dikurang betanya tadi, ini 3 dikali betanya adalah min 1/2 ditambah dengan gamma sama dengan 2. Berarti 3/2 ditambah dengan 3/2 ditambah gamma sama dengan 2. Dengan kata lain dapat 6/2 ditambah gamma sama dengan 2. Ini 3 ditambah gamma sama dengan 2, berarti gammanya adalah min 1. Dah, kita sudah dapat masing-masing alfa, beta, dan gamma. Sekarang kita gantikan ke persamaan yang sudah kita tuliskan di atas tadi. Berarti dari sini dapat daya itu sebanding dengan berat pangkat alfa. Alfanya tadi adalah 3/2. Kemudian dikali dengan rho, betanya tadi pangkat setengah. Berarti ini per akar rho dikali dengan L pangkat gamma. Gammanya adalah pangkat min 1. Berarti L-nya di sini. Oke. Sudah dapat, ini adalah hubungan antara P, W, L, dan rho. Gampang ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Sekarang untuk yang B. Apa kata soal yang B? Jika daya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban total W adalah P0, berapakah daya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban yang beratnya adalah 2W? Berarti di soal ini kita diminta untuk mengaitkan kira-kira hubungan antara daya untuk mengangkat beban dengan berat beban itu seperti apa seandainya ada perubahan besaran. Nah, tadi dikatakan kalau W1-nya adalah W, maka P1-nya adalah P0. Gitu ya. Jadi kalau berat bebannya adalah W, maka daya untuk ngangkatnya adalah P0. Nah, sekarang seandainya beratnya menjadi 2 kali W, kira-kira P2-nya menjadi berapa kali P0? Nah, dari persamaan yang di atas yang sudah kita peroleh, P hubungannya dengan W seperti ini. Jadi kita tidak perlu memperhatikan L dan rho-nya karena di soal itu kan tidak dirubah. Sehingga untuk menyelesaikan soal ini cukup dibuat P2 berbanding P1 itu sama dengan W2 pangkat 3/2 dibagi dengan W1 pangkat 3/2, atau pangkat 3/2-nya bisa kita keluarkan. Oke. Pangkat 3/2. Berarti di sini P2-nya masih kita cari, P1-nya tadi katanya P0 sama dengan W2-nya adalah 2 kali W, W1-nya adalah W, ini nanti W-nya dicoret, jadi sisanya 2 pangkat 3/2. Atau P2-nya adalah 2 pangkat 3/2 kali P0. Ini jawabannya teman-teman. Nah, mungkin kalau misalkan sampai di sini it's okay, tidak masalah karena sebenarnya sudah menunjukkan jawaban. Hanya kalau mau disederhanakan boleh. Mungkin teman-teman ingat kalau pangkat 3/2 itu kan sama saja dengan kalau saya tulis menjadi 2 pangkat 1 dikali dengan 2 pangkat setengah. Ya, karena kalau perkalian itu kan pangkatnya ditambah. Jadi 1 ditambah setengah kan 3/2, bener ya? Ini dikali dengan P0.
Berarti P2-nya sama dengan 2 dikali pangkat setengah itu kan akar. Berarti ini jawaban yang dalam bentuk berbedanya. Berarti P2-nya adalah 2 akar 2 dari P0. Oke, sekian untuk video pembahasan soal nomor 4. Kita ketemu di soal berikutnya. Terima kasih.